Persis seperti prediksi saya bahwa Hasto pasti ditangkap. Ya, kalau Anda sudah mengatakan kata-kata yang sombong, ya, jumawa, ya, sok sekali gitu, pasti ada waktunya Anda akan jatuh. Kesombongan selalu mengawali sebuah kejatuhan. Itulah sejarah semua makhluk di dunia. Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Yakin seyakin-yakinnya. Hai. Hai. Kalian pasti nggak pada sadar ya, ucapan Bu Megawati bahwa Hasto, kalau kamu ditangkap KPK, saya akan datang. Ya, pertanyaan publik hari ini, apakah penangkapan atau pentersangkaan Saudara Sekjen PDIP, Saudara Hasto itu demi penegakan hukum atau upaya untuk tekanan politik atau pemerasan politik bahkan. Ya dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu ya mestinya udah ditangkap lah Hasto. Kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto, kan itu masalahnya tuh kalau itu soal hukum. Jadi kalau sekarang setelah Hasto secara terbuka mempreteli kelakuan Jokowi selama berkuasa, itu tentu dendam Jokowi akhirnya berubah menjadi perintah politik. Ya kita tahu perintahnya ke siapa atau kita bisa duga itu lewat siapa perintahnya. Yang penting bahwa Hasto itu harus ditersangkakan loh. Atau ada orang LBP sudah mengatakan Jokowi jangan dilawan. Anda mau lawan seorang Jokowi, game over. Kenapa? Karena Jokowi lebih besar dari partai politik. Bukti nyata kerja dan prestasinya itu diakui bahkan oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau Anda hari ini masih terus ya mengatakan yang tidak baik, ya menyombongkan diri, yang akan meruntuhkan PDIP itu bukan Jokowi, bukan Prabowo, bukan siapapun di Indonesia ini yang bisa meruntuhkan partai politik PDIP. Jadi siapa? Kata-kata kalianlah yang akan menjatuhkan PDIP nyungsep habis. Itu kode tantangan ke Pak Prabowo. Apa kalian sanggup berpikir ke situ? Udah dengerin Mas beda pendapat aja. Itu kode tantangan buat Pak Prabowo. Seorang Prabowo, penguasa saat ini, ditantang mantan, harga diri yo bro. Dikulitin habis, saya yakin betul. Udah reputasinya buruk, kadernya banyak yang terlibat, dikulitin habis sama Pak Prabowo. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Dan masalah nyerang habis-habisan masalah PPN pajak. Bah, yakin dikulitin habis sama Pak Prabowo. Kenapa pendukungnya nggak mengatakan kriminalisasi politik? Apa udah nggak bisa bernarasi? Apa udah nggak bisa menjelaskan secara fakta? Mendingan kalian mendengarkan Mas beda pendapat yang punya analisa tajam tanpa batas. Salam waras. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional DPP PDIP Roni Talapesi mengatakan pihaknya masih mencari informasi terkait penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni menyatakan pihak akan menyatakan sikap terkait kabar tersebut.
Saya baru baca di media dan belum mendapatkan info yang jelas. Kami masih mencari tahu kebenaran informasi ini. Nanti pihak akan menyatakan sikap, kata Roni kepada wartawan, Selasa 24 Desember 2024. Roni lalu menyoroti penetapan Hasto sebagai tersangka. Ia menilai penetapan ini berbeda dengan kasus lain. Ia menyebutkan ini hal yang politis. Karena kalau berita ini benar, penetapan tersangka sekjen ini beda dengan kasus-kasus lain. Ini kasus sangat politis, ujar Roni. Dan kita semua masih ingat kasus ini muncul lagi sejak sekjen bersikap kritis terhadap pemilu dan menyampaikan banyak kritik terhadap kualitas demokrasi kita. Sambungnya. KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dia terjerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buron. Dari sumber detik.com, Selasa 24 Desember, menyebutkan nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu disebut bahwa surat perintah penyidikan atau Sprindik menetapkan tersangka Hasto adalah Sprindik garing 153 garing DIK titik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah serapah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan bergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyampaikan perihal penetapan tersangka Hasto Kristianto akan segera disampaikan secara resmi. Akan disampaikan, ujar Tessa Mahardika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan sebagian uang yang digunakan untuk menyuap ex-komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Wahyu Setiawan bersumber dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Informasi tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto dalam konferensi pers Selasa 24 Desember 2024. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 4 tersangka yakni Harun Masiku, Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara serius. Dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Kata Setio dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa 24 Desember 2024. Ia juga menyebut dalam proses perencanaan sampai penyerahan uang tersebut, HK mengatur dan mengendalikan Saiful Bahri dan DTI dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. Menurut penjelasannya, suap diberikan guna memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR Republik Indonesia pergantian antar waktu atau PAW daerah pemilihan Sumatera Selatan, menggantikan Nazaruddin Kimas yang meninggal dunia. Suap diberikan lantaran seharusnya caleg yang berhak mendapatkan kursi PAW yakni Rizky Aprilia, di mana dalam proses legislatif 2019 ternyata Rizky mendapatkan 44.402 suara. Sementara Harun hanya mendapat suara sebanyak 5.878. Kemudian seharusnya yang memperoleh suara dari Nazaruddin Kemas ini almarhum adalah saudari Rizky Aprilia. Namun ada upaya-upaya dari saudara HK untuk berusaha memenangkan HM dengan berbagai upaya. Jelasnya, dalam kasus suap tersebut KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka. Penetapan Hasto sebagai tersangka tercantum dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprindik garing 153 garing DIK titik 00 garing 01 garing 12 garing 2024 tanggal 23 Desember 2024.